Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Shalom saudara, apakah ada sukacita pada pagi hari ini yang merasakan sukacita Tuhan? Mari sama-sama kita melambaikan alhamdulillah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena sudah satu minggu lagi Tuhan Engkau memeliharakan kehidupan kami dari Senin sampai dengan hari kemarin hingga hari ini Tuhan. Tiba saatnya pada hari Sabat-Mu Tuhan, untuk kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk kami beribadah, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu, untuk kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar kiranya kuasa hadirat-Mu yang melingkupi hati kami dan memberkati kami Tuhan pada hari ini, supaya ibadah kami adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami. Biar kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sudah dikasih Tuhan, mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyapa Tuhan kita mau menyembah Dia. Kita katakan, Yesusku, Rajaku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih, sebab Engkau pelindung dan penghibur kami. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan dari awal, Yesusku, Kau penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur dan pelindung kami. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
Tuhan atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi, soraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari jemaat Tuhan, sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan lagu pujian ini dari awal. Dia mengatakan bahwa Yesusku, Kau adalah penyelamat di dalam kehidupan kami. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur dan pelindung kami. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang menabas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Haleluya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang. Sekali lagi kita mau katakan, janji dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang tiada janji Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau telah memelihara kami selama 1 minggu ini dengan begitu teliti, dengan begitu baik, dengan sabar. Engkau menuntun kami, memberikan kekuatan, memberikan rezeki, memberikan kesehatan, kami bersama dengan keluarga kami. Dan hari ini kami datang kepadamu dalam ucapan syukur, dalam suatu ibadah. Dan kami percaya Tuhan, ini bukan kebetulan, karena memang Engkau memberikan kami kesempatan, sebab Engkau ingin memberkati kami.
Engkau ingin membuka jalan, Engkau yang memenuhi segala keperluan kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat kita bersama-sama beribadah. Saya percaya kalau engkau ada bersama-sama saat ini bukan suatu kebetulan, tapi karena memang Tuhan ingin supaya engkau diberkati, supaya kita semua sama-sama diberkati dalam suatu sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya berharap saudara kita semua tetap sehat. Kita masih tetap harus mematuhi protokol kesehatan kita, bukan? Kita pakai masker, kita jaga jarak, sering-sering cuci tangan, supaya kita makin sehat dan kita juga bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Bagi saudara yang baru pertama kali bergabung, saya juga sangat senang. Tentunya kita selalu berdoa supaya saudara juga diberkati, kita bersama-sama diberkati di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan membaca dalam Mazmur pasal yang ke-91. Saya akan bacakan bagi saudara, demikian firman Tuhan. Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah pemazmur mengucap syukur bahwa di dalam perlindungan Tuhan itu damai sejahtera. Ada dua hal yang sangat dikhawatirkan, yang selalu menyerang. Ada dua ancaman. Yang pertama adalah ancaman si iblis yang bagaikan jerat perangkap burung. Saudara bisa bayangkan ya, kalau burung yang di udara bebas itu terperangkap dalam jerat jaringnya, dia tuh udah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, diibaratkan seperti itu ancaman yang pertama, yaitu ancaman dari si iblis. Yang kedua adalah ancaman yang merupakan ancaman penyakit. Penyakit dikatakan penyakit sampar yang busuk. Apapun penyakit, kalau itu merupakan ancaman, tentu kita harus mewaspadai. Seperti kita juga kan, ketika kita menjaga, mematuhi protokol kesehatan, itu salah satu cara untuk kita menangkalnya. Pemazmur mengatakan ada dua ancaman rupanya. Ancaman yang pertama adalah ancaman si iblis yang bisa menjerat kita. Ancaman kedua itu adalah ancaman penyakit. Bagaimana si iblis itu bisa mengancam dan menjerat? Dia itu awalnya membuat kita jadi khawatir, membuat kita jadi stres, pada akhirnya membuat kita jadi goyah, membuat kita bertanya-tanya bagaimana masa depan, bagaimana cita-cita, bagaimana tentang pergumulan-pergumulan yang pada ujungnya itu membuat kita jadi terjerat dalam suatu perangkap yang namanya perangkap kekhawatiran. Itu adalah produknya si iblis. Dan pemazmur mengatakan ini salah satu ancaman yang bisa mengancam kehidupan baik kehidupan dalam kesehari-harian maupun kehidupan dalam kerohanian. Sebab apabila dalam kerohanian, dalam iman kita menjadi goyah, maka dalam kesehari-harian pun tidak akan membuat sesuatu. Artinya akan bentur ke sini, mampet ke sana, kesulitan ada di sini karena sudah diawali dengan suatu kekhawatiran. Akhirnya kita terjerat dan kita tidak bisa bergerak lagi. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur, ada ancaman. Yang pertama itu yang seperti tadi, dalam ancaman seperti perangkap burung.
Yang kedua dikatakan apa? Bahwa ancaman penyakit itu begitu mengkhawatirkan. Ya, sekarang ini sakit apapun selalu dihubung-hubungkannya dengan yang namanya virus corona itu. Jadi itu bisa membuat kita menjadi ancaman. Saya katakan tadi salah satu caranya kita mematuhi dengan ketat protokol kesehatan, tapi tetap saja itu menjadi suatu ancaman bagi siapapun. Ya, namun dikatakan ancaman itu justru bisa juga, kalau tadi bisa menjerat, ancaman ini juga bisa melemahkan. Karena yang dihantam pertama adalah imannya, keyakinan, kepercayaannya. Ya, bukan tidak mungkin setelah berbulan-bulan sampai hampir setahun sepertinya tidak ada perubahan, padahal sudah berbagai-bagai upaya. Padahal juga kita sudah tahu bukan, bahwa mulai sudah diketemukan vaksinnya. Ya, tentu saja kita terus berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada mereka-mereka yang memang diberikan talenta untuk itu, demi kebaikan kita bersama. Nah, dua-duanya ancaman ini ya betul-betul harus kita waspadai. Kalau kita sudah tahu lebih dulu, maka ini bukan merupakan ancaman lagi, tetapi suatu yang harus kita antisipasi. Bukankah dalam ancaman si iblis, Petrus pernah berkata dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8, tidak usah kita baca ya, bahwa musuh kita itu memang si iblis, itu bagaikan singa, itu yang mengaung-ngaung, yang keliling-keliling gitu loh. Dia sedang cari siapa yang bisa diterkam, ditelannya. Ya, dengan kekuatannya singa, dengan taringnya, dengan giginya, dia memang seperti sedang berkeliling mencari. Dan tentang penyakit kita nggak usah khawatir, selama iman kita kuat. Bukankah sudah dikatakan oleh Petrus tentang penyakit bahwa Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib, bilurnya itu membuat kita jadi sembuh. Kita baca ya satu ayat ini supaya kita betul-betul yakin. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Ia sendiri, artinya Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa suatu jaminan ketika ancaman penyakit itu datang, ya, bahwa suatu jaminan bahwa Tuhan melalui Yesus Kristus, Dia ingin kita sembuh, Dia ingin kita sehat. Artinya ancaman itu hanya kita membutuhkan antisipasi melalui apa yang kita lakukan dan melalui iman dan keyakinan kita bahwa Tuhan sudah lebih dahulu ingin supaya kita sembuh. Tentang bagaimana caranya sembuh kita tidak uraikan di sini, bukan? Sebab Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk membuat engkau jadi sembuh terhadap ancaman itu. Apakah ketika engkau minum obat-obatan, atau ketika engkau menjaga kesehatan, atau melalui dokter kah, melalui apapun kita lakukan, kita berdoa, kita yakini Tuhan bisa melakukannya melalui sarana-sarana itu. Yang tujuan akhirnya, yang penting kan hasil akhirnya bahwa Tuhan ingin kita sembuh. Jadi dua ancaman itu bisa kita antisipasi melalui apa yang kita percayai. Sebab kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan itu sudah terbukti bahwa Dia mengasihi kita, bahwa Dia berkuasa untuk melakukannya kepada kita. Nah, bagi siapa semua ini bisa diantisipasi? Tadi kita sudah baca, dikatakan dalam Mazmur pasal 91,
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa artinya duduk dan bermalam dalam naungan yang maha tinggi dan dalam lindungan yang maha kuasa? Kalau duduk artinya diam, tidak bergerak. Duduk artinya meyakinkan diri bahwa disinilah tempatnya. Apalagi bermalam. Bermalam dalam naungan artinya benar-benar mempercayai bahwa ini adalah suatu tempat perlindungan, bahwa ini adalah Allah yang betul-betul akan menjadi sandaran kita. Sampai akhirnya orang yang berlindung, yang diam dalam naungan akan berkata bahwa Allah adalah perlindungan yang aku percayai. Apa sih artinya aku percayai? Artinya sudah berkali-kali Tuhan tolong, sudah berkali-kali Tuhan buka jalan, sudah berkali-kali Tuhan sembuhkan. Sekarang dalam permasalahan ini, Dia adalah Allah yang aku percayai. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya harap kita jadi yakin, bukan? Ya, sepanjang kehidupan kita sampai hari ini dan bahkan besok, Dia adalah Allah yang tetap sama. Tetaplah diam dalam perlindungan itu. Tetaplah terus bernaung dalam naungan itu. Sebab Allah itu akan menjagai kita terhadap dua ancaman itu, sehingga kita akan mendapat kemenangan. Nah, ayat yang terakhir kita akan baca dalam Mazmur pasal 91 tadi. Ayat yang ke-15 dan ke-16 bunyinya begini. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-15 dan 16. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata ya kita atau siapapun yang berlindung, yang bermalam dalam naungan, yang mempercayai, bukan cuma diluputkan dari dua ancaman itu. Bahwa Tuhan berjanji, dikatakan kalau kita berseru, Dia akan menjawab. Bukan cuma itu, Dia akan meluputkan kita. Bukan cuma itu, bahwa Dia akan memuliakan kita. Bukan cuma itu dikatakan, bahkan dengan panjang umur akan kukenyangkan dan akan kuperlihatkan keselamatan itu. Ini adalah janji Tuhan yang kita baca, kita percayai bahwa ini bukan cuma ditulis waktu itu, tetapi hari ini kita imani bahwa janji itu adalah bagi kita. Bagi kita semua yang saat ini bersama-sama sedang mengikuti ibadah. Walaupun ibadahnya singkat, tapi firman ini adalah perkataan Dia. Dan kita percaya, kita berjalan terus, kita nikmati. Sampai dikatakan dengan panjang umur kita akan dikenyangkan. Artinya Tuhan bukan cuma mencukupi, tapi Dia akan memberikan kelimpahan dalam sehat, damai sejahtera. Tetaplah diam dan bernaung dalam lindungannya. Tetap kuat, tetap beriman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini bukan kebetulan kami bisa bersama-sama beribadah, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin menyuarakan suaramu, yang ingin menyampaikan kasih-Mu kepada setiap kami. Siapapun kami, apapun keberadaan kami percaya Tuhan, Engkau kenal kami, Engkau mengasihi kami. Dan kalau kami masih ada sampai hari ini, kami masih sehat, kami bisa bernafas, kami percaya ini semua anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami ini
karena Engkau masih punya banyak rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan, permohonan, dan setiap doa-doa kami percaya Tuhan, Engkau siap mendengar, Engkau siap melakukannya bagi kami, yaitu kami yang diam, kami yang bernaung dalam lindungan, dan kami yang mempercayai. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa buat setiap kami yang saat ini sedang mengikuti ibadah, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau bukan cuma memelihara, tapi Engkau juga memberkati apapun yang menjadi usaha mata pencarian kami. Dalam kesehari-harian kami akan lakukan bersama dengan Engkau. Mereka yang berdagang, usaha, dagangan mereka Engkau berkati Tuhan. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Engkau percayakan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Cukupi biaya-biaya sekolah dan kuliah mereka Tuhan. Demikian Engkau jagai mereka ketika mereka dalam perjalanan. Engkau jagai mereka ketika dalam pergaulan mereka. Engkau jagai mereka di dalam apapun yang mereka kerjakan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, kami percaya Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati melalui anak-anaknya kah, melalui mantu atau cucu-cucunya, Engkau memberkati mereka. Bahwa yang bermalam dan yang diam dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan di mana kami beribadah. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjamah kami. Engkau datang kepada kami secara pribadi untuk memberkati. Engkau mengasihi kami, membalut luka-luka hati, memberikan damai sejahtera, memberikan kesehatan, dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya, di mana kami boleh beribadah bersama-sama untuk mengucap syukur akan penyertaan-Mu selama seminggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan untuk itu yang Kau beri, alami mujizat ilahi. Oleh firman Tuhan yang